Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas koin BitGert Bryce. Dimana sekarang ini ada updatean mingguan terbaru dari koin BitGert Bryce. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market per malam kali ini sudah merah merona ya. Di sini Bitcoin pun turun 2%, Ethereum turun 2%, dan di sini beberapa altcoin wow ini merah merona ya. Tapi ada nih yang nanjak banget token HOOF ya. Ini kenaikannya luar biasa di mana market sedang merah merona namun token HOOF tersebut mengalami kenaikan 256%. Ya di sini intinya beberapa altcoin dan juga token-token mengalami penurunan yang luar biasa ya. Dan di sini untuk koin Bryce sendiri pun dia mengalami penurunan sekarang 3,93% atau kita bulatkan 4 persenan ya dari penurunan dari koin BitGert Bryce ini. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin BitGert. Nah, untuk dari chart koin BitGert di exchange Huobi ya, intinya seperti ini. Begitu pertama kali dia listing, dia sempat kill zero, namun tidak lama kemudian dia banting. Nah, dan di sini buat teman-teman ya, apabila kalian menggunakan exchange Huobi, enaknya ya di sini ada tanda ya, di mana kita buy, di mana kita sell. Ya, di sini gua pernah buy untuk di koin BitGert ya. Jadi gua buy di sini itu di kisaran harga 53 ya. Kalau nggak salah 53 apa 54 gitu. Di sini gua sempat TP juga gitu ya untuk koin BitGert. Pas begitu dia mencapai ke harga 65, itu gua TP ya. Dan sekarang ini udah kembali turun lagi ya, mungkin gue bakal tambah muatan ketika harga koin BitGet ini mencapai di 50-an ya, mungkin gue akan tambah muatan gitu. Jadi buat sekarang gue wait and see terlebih dahulu. Dan di sini buat teman-teman semua ya, intinya gue tidak sarankan buat teman-teman untuk serok koin BitGet. Selebihnya kalian dior masing-masing ya. Ketika kalian memang tidak percaya dengan koin BitGet, gak usah dibeli. Ya intinya simple seperti itu aja. Apabila kalian ingin serok koin BitGet dan kalian yakin, gunakan juga uang dingin ya. Jadi jangan sampai kalian gunakan uang yang memang minggu depan akan dipakai, bulan depan akan dipakai gitu ya. Gua rasa itu tidak akan efektif ya. Intinya kalian gunakan uang dingin karena ngeri juga ya ketika kalian menggunakan uang kebutuhan kalian gitu membeli salah satu token ataupun koin, bukan hanya koin Bryce aja. Mending di saat kalian membutuhkan uang tersebut, harga koin ataupun token yang kalian beli itu harganya sedang naik. Gimana kalau di saat harganya sedang turun seperti kondisi koin BitGet ini ya. Itu kan ngeri juga, ujung-ujungnya kita cut loss dan rugi. Ya, jadi di sini intinya balik lagi sama diri kalian masing-masing. Gua tidak menyarankan apapun tokennya, apapun koinnya, gua tidak ikut bertanggung jawab ya. Jadi udah jelas banget nih buat teman-teman semua. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gua udah masuk di akun Twitter resminya BitGert Bryce, di mana di sini ada postingan 1 jam yang lalu ya. Intinya ini ada sebuah updatean lah dari BitGert. Nah, di sini ada 5 poin. Oke, kita bahas ya satu persatu nih dari kelima poin tersebut. Pembaruan mingguan tanggal 7 bulan 9 2022. Nah, ini pun dari bulannya ini salah. Seharusnya bulan 10, bukan bulan 9. Sepertinya ini dari tim BitGert agak sedikit keliru mengenai bulannya ya. Mungkin mereka anggap sekarang ini masih bulan 9, padahal udah bulan 10 ya. Oke, itu nggak masalah ya untuk dalam sebuah tanggal dan bulan ya. Untuk tanggal sih sesuai, tapi bulannya nih yang salah. Tapi nggak perlu dipermasalahkan. Yang kita bahas di sini dari kelima poin tersebut. Untuk poin pertama, beberapa negosiasi daftar pertukaran Tier 1 and Tier 2 sedang berlangsung. Poin yang kedua, persiapan Green Hackathon sedang dalam proses. Dan poin yang ketiga, beberapa integrasi pada rantai BitGet dalam proses. Pendirian perusahaan YiFi sedang dalam proses juga, perbaikan pertukaran BitGet dalam proses. Nah, jadi di sini dari kelima poin tersebut yang sedang berlangsung adalah poin pertama ya. Beberapa negosiasi untuk pendaftaran di bursa Tier 1 dan juga bursa Tier 2 ini sedang berlangsung. Artinya kan sedang ada negosiasi nih ya. Kira-kira si BitGet ini akan listing di exchange mana? Untuk Tier 1, Coinbase itu sedang dalam proses ya untuk Coinbase dan juga Binance. Cuman menurut gua BitGet ini agak sedikit lama ya untuk listing di exchange Binance. Tapi untuk Coinbase ya di sini tidak menutup kemungkinan juga gitu. Tapi bukan berarti dia bakalan listing di bulan sekarang, minggu sekarang ya. Intinya ini sedang dalam proses ya.
Dan untuk tier 2 ini kemungkinan tidak akan lama lagi ya. Untuk tier 2 tidak akan lama, dia bakalan listing di exchange tier 2. Nah, untuk persiapan Grand Hackathon sedang dalam proses. Memang kemarin sempat ada updatean mengenai Grand Hackathon ya. Bahkan di situ pun siapapun buat kalian yang ingin menjadi juri dan menjadi sponsor itu bisa ikut serta di sana ya. Cuman kuncinya kalian harus pandai juga berbahasa Inggris. Dan untuk poin yang ketiga, beberapa integrasi pada rantai Bitguard ini sedang dalam proses. Nah, untuk di poin yang ketiga nanti kita cek ya di beberapa exchange yang sudah support terhadap Bitguard BRC20 ataupun rantai dari BRC20. Dan di sini untuk poin yang keempat, pendirian perusahaan EV sedang dalam proses. Nah, untuk poin yang keempat ini memang sedang dalam proses ya, dalam sebuah perusahaan intinya masih dalam perencanaan. Kira-kira dia kapan untuk membangun perusahaan EV tersebut ya. Dan untuk poin yang kelima, ada sebuah perbaikan pertukaran Bitguard dalam proses. Nah, jadi ini exchange Bitguard ya, yang sekarang masih terjadi kendala-kendala di exchange Bitguard ya. Karena memang masih dalam versi web dan juga itu baru banget di live ya, atau di launching lah. Jadi wajar saja ketika salah satu exchange ataupun DEX sekalipun gitu baru launching, itu tidak akan langsung stabil ya. Artinya masih dalam tahap perbaikan lah. Seiring berjalannya waktu, gua rasa ini akan lebih baik ya untuk exchange Bitguard. Dan ketika memang dari saat ini exchange Bitguard yang mungkin dalam sebulan ke depan ketika memang dari exchange-nya itu sudah stabil ya, dan itu akan dirilis langsung ya untuk versi Android-nya. Jadi untuk aplikasinya akan langsung di launching dalam sebulan ke depan ya, dengan catatan seperti demikian gitu ya, dengan exchange-nya itu sudah stabil. Intinya seperti itu. Dan di sini juga ada 23 jam yang lalu sebuah postingan ya dari Bitguard. Penjelajah Bitguard Chain baru diluncurkan oleh VeFi Official. Sekarang Anda dapat menjelajahi transaksi Anda di Bryscan.net Bitguard Brys. Nah, jadi di sini intinya dari Bryscan ya kalian tidak perlu mengeceknya di CoinHub, lalu di Bitkeep, di MetaMask. Kalian pun bisa mengecek Bryscan ini di PeePie Official ya. Jadi PeePie ini adalah salah satu token yang berada di ekosistem Bitguard BRC20 dan si PeePie pun mempunyai project blockchain dan juga DEX ya. Ini kalian bisa melihat untuk tampilan DEX di PeePie official ya. Ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa langsung akses ya untuk bryscan.net. Jadi bukan bryscan.com ya, jangan sampai salah, tapi bryscan.net. Apabila itu kalian ingin mengeceknya di VeFi official. Tapi kalau kalian ngeceknya di MetaMask, di CoinHub, Bitgip itu menggunakan bryscan.com ya. Jadi udah jelas sekali. Nah, di sini untuk mengenai weekly update ya atau update mingguan, ini kita cek di poin yang ketiga ya. Jadi di sini ada multiple integration on Bitguard Chain. Karena ini sedang dalam proses ya, kemungkinan beberapa exchange yang akan melisting koin Bitguard di masa mendatang itu akan langsung support Bitguard versi 20 ya. Dan di sini gue menemukan salah satu tanda-tanda ya. Jadi apakah itu benar-benar si exchange tersebut hanya only untuk BRC20 saja atau memang dengan adanya terjadi hacker di rantai BEP20 ataupun BNB Smart Chain. Oke, sekarang gue masuk di Get.io ya. Di sini kita masuk ke fitur wallet di sini ataupun dompetnya. Di sini kita ada fitur tarik ya. Kita tap di sini, kita tarik. Nah, kita cari di sini untuk Brys. Nah, ini Brys ya. Nah, untuk Brys ini di exchange Get.io sebelumnya dia memiliki dua rantai, dua jaringan. Brys BRC20 dan juga BP20. Namun sekarang hanya only ada BRC20 saja ya. Tidak ada BP20. Gue juga nggak paham apakah ini karena faktor dari BP20 sedang ada penghackan gitu ya atau peretasan. Makanya di sini ditangguhkan atau mungkin dihapus ya. Makanya cuman tersedia hanya Bitguard Brys BRC20-nya saja. Ya ini untuk exchange Get.io. Dan sekarang gue beralih ke exchange Maxi. Untuk exchange Maxi memang benar-benar hanya only BP20, tidak ada BRC20 ya. Jadi Maxi ini belum support lah untuk rantai BRC20. Cuman ketika kita cek di dompet sini ya. Nah, di sini kita tap juga di fitur tarik. Kita tap juga Brys ya. Nah, tapi di sini untuk jaringan BP itu ada ya gitu. Jadi ketika memang benar-benar BP ini ditangguhkan, ya otomatis dari beberapa exchange juga kemungkinan akan sama ya ditangguhkan gitu karena sedang terjadi peretasan dan juga perbaikan dari rantai BNB Smart Chain. Tapi untuk di Maxi ini masih bisa ya kita melakukan penarikan menggunakan jaringan BP20. Ya, jadi gue juga nggak paham apakah benar-benar Get.io menghapus untuk rantai BP20-nya dan hanya menyediakan untuk rantai BRC20 atau memang karena sedang ada peretasan saja ya makanya ya mungkin ditangguhkan. Tapi nggak ngerti juga sih karena di Maxi aja ini ya ini masih berjalan gitu, ini masih bisa kita melakukan withdrawal ya.
Kira-kira bagaimana nih menurut tanggapan kalian ya mengenai exchange Gate.io dan juga Maxi? Apakah di Gate.io ini benar-benar sekarang itu hanya only versi 20 atau karena memang sedang terjadi peretasan saja makanya ditangguhkan ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.